Dewan juri yang terhormat dan tim lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum kita memperdebatkan mosi pada sore kali ini, alangkah baiknya dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riyad Firdaus, asal sekolah dari SMA Pasundan 3 Bandung, bertugas sebagai pembicara pertama oposisi pada sistematika debat kali ini. Tema kita pada mosi kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakan. Dewan juri yang terhormat dan tim pemerintah, saya menolak mosi kali ini. Sebelumnya, ada 3 kata kunci yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, yaitu pemerintah. Apa sih pejabat pemerintah itu? Pejabat pemerintah adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Selanjutnya adalah influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki jumlah pengikut banyak atau followers dengan jumlah yang sangat banyak dan punya pengaruh yang kuat bagi pengikut mereka. Biasanya, influencer itu adalah artis, selebgram, YouTuber, atau seseorang yang dianggap penting di dalam komunitas tertentu. Definisi terakhir Dewan Juri yang terhormat adalah kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dewan juri yang terhormat dan tim pemerintah, saya tidak setuju dengan pejabat yang menggunakan influencer untuk mempromosikan dirinya dalam kampanye politik adalah suatu hal yang salah. Mengapa demikian, Dewan juri yang terhormat dan tim lawan? Karena tugas influencer itu sendiri hanya mengajak secara persuasif di media sosial maupun televisi, YouTube, dan hal lain sebagainya, tidak ikut campur dalam proses pemilihan pejabat terkait. Serta, influencer juga hanya akan membagikan hal-hal positif terhadap pengikutnya. Apabila tidak demikian, maka tingkat kepopularitasannya akan terancam dan dapat mengundang kemarahan pengikutnya karena mengajak suatu hal yang tidak sepantasnya. Kembali lagi saya akan menyanggah tim pemerintah yang mengatakan influencer hanya memfokuskan pada massa yang banyak tanpa melihat sisi lainnya. Pertama-tama, influencer merupakan individu yang berperan penting dalam masyarakat dan menjadi suatu panutan dalam hal busana, perilaku, dan bakat yang dia miliki. Maka kembali saya tegaskan, influencer hanya memfokuskan pada massa yang banyak, bukan semata-mata meremehkan hal lainnya. Contohnya, seperti Aldi Virus yang turun dalam kontestasi Pilkada Karawang tahun 2020. Cucu Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Yesi Karya Rianti. Keduanya merupakan influencer dan sangat menjadi sorotan khalayak ramai. Aldi Virus dan Yesi Karya pun melihat sisi lain seperti visi dan misi mereka dalam kampanye yang mengatakan layaknya padi. Atau bermakna keduanya ini akan selalu peduli dan amanah serta dinamis dan inovatif. Saya tegaskan kembali Dewan juri yang terhormat dan tim lawan akan penolakan mosi kita kali ini dan tidak setujunya dengan tim pemerintah yang mengatakan influencer hanya menggiring massa dan tidak memberikan pengetahuan secara komprehensif. Tentu itu tidak benar adanya. Karena seperti contohnya Fadel Zaidi yang mengajak pengikutnya untuk menggalakkan dana bantuan sosial terhadap masyarakat Palestina yang sedang terjadi konflik di sana. Dan hal ini merupakan fakta yang terjadi adanya, bukan asumsi belaka. Dilansir dari https www.suara.com pada Mei 28 tahun 2021.
Yang kedua adalah influencer hanya mempengaruhi halayak dan pengikutnya karena endorse atau bayaran. Ini pun sangat berkontradiksi dengan hal yang terjadi sebenarnya, karena Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan, seperti setiap influencer akan menetapkan bayaran untuk kegiatan komersil. Tidak halnya seperti kegiatan kampanye, apalagi tentang kemanusiaan. Seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa influencer hanya melakukan endorse dalam bidang komersil. Contohnya penjualan kosmetik. Penelitian ini pun telah dilakukan di Kota Semarang dan Balai Besar Penelitian Kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Terakhir, yang akan saya sanggah dalam argumen tim pemerintah adalah pejabat publik menggunakan influencer hanya untuk mencari ketenaran belaka. Saya tidak setuju dengan hal ini, karena setiap influencer mempunyai kebijakan yang diatur oleh manajernya, dan secara tidak langsung, influencer tidak main-main dalam mengkampanyekan pejabat kepada khalayak ramai. Harus adanya keputusan terlebih dahulu dari manajer terkait, serta apa ada hubungan timbal balik yang baik kepada kepopuleritasan influencer. Tim pemerintah hanya mengeneralisasikan dengan asumsi sendiri tanpa mengetahui bahwa setiap influencer mempunyai kebijakan masing-masing. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan, untuk terakhir kalinya, saya tegaskan akan tidak setujunya dengan argumen-argumen tim pemerintah, karena hal ini sangat bertolak belakang dengan hal yang terjadi sebenarnya. Seperti influencer hanya menggiring massa dan tidak memberikan pengetahuan secara komprehensif, padahal Aldi Fayru sendiri telah mempunyai visi dan misi yang jelas, serta mempunyai kredibilitas yang kuat dan memberikan manfaat, dan secara tidak langsung maka influencer berdampak untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif terhadap pengikutnya. Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan, saya akhiri argumen kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.